nih, Bung Zahri, halo. Halo Bung Zahri. Bentar kita sapa dulu. Good evening. Halo Bung Zahri. Ya, halo. Oh ini Dari siapa, di mana? Dari Muslim ini bro. Apa? Dari? Muslim dia Muslim. Muslim sejati. Muslim. Ya Bro Zahri. Oke silakan. Silakan Bung Zahri, mau ditanya apa? Di sini siap untuk menjelaskan. Oh iya. Ini kapan hari apa namanya? Oh bisa itu ya, tanpa permintaan dinaikkan bisa ya, Bro Irben? Kalau diundang kau tanggapi ya jadi. Oh iya, baru tahu itu. Ya ini begini. Oke, saya turunkan Pak Sansan ya. Berapa ya? Pak Sansan, boleh saya turunkan Pak Sansan? Ya terserah Pak. Ini Kayaknya juga Juma mau udah naik. pause Pak. Pak cara pause gimana sih Pak? Oke, Cuma betulan ya ini. iya nggak apa-apa. Kalau dia ada betulan. Halo tes. Aturannya. Semangat malam teman-teman. Oke, semangat malam. Semangat sekali tadi kalian ini, Selamat utamanya si malam. Icak lontong, bener-bener lontong. Oke. Bener-bener lontong. Oke, Oke, peraturannya ya bertanya 1 menit, menjawab 3 menit, menanggapi Ya. 3 menit, kemudian menanggapi lagi 3 menit. oke. Setuju? Kita bahas ini aja temanya, siapa pengikut iblis gitu ya. Karena dari tadi Nggak saya lihat apa-apa, kalian nggak tuh apa-apa. framing iblis. Jadi kamu dan tanya, iblis. kamu bukan. Enggak Peraturannya, usah. kamu Kita bahas bertanya, aja siapa terserah temanya. pengikut Enggak. iblis dan iblis sekarang itu berkarya di Islam atau di Kristen, itu aja. Kalian hebat Oke, kali jadi kamu monolog tadi. bertanya, enggak. Kamu bertanya 1 menit, kita jelaskan 3 menit, kamu menyanggah Kalau 3 saya sih nggak menit, perlu. Kita kemudian bahas kita tentang menjelaskan iblis 3 aja. menit. Oke, Siapa kalau pengikut kamu tidak mau, iblis, kamu keluar. Islam atau Kristen? Kalau kamu tidak mau, kamu Kenapa keluar. takut? Kenapa takut? Bukan, enggak ada yang takut. Kita mau ada aturan. Supaya ketahuan, iblis sekarang pensiun dan ajarannya itu diamanahkan ke Islam atau ke Kristen. Gitu loh. Ayo, berani nggak? Enggak lah, enggak. Yang ketahuan iblis yang ngajarin nyembah manusia, iblisnya pensiun. Bukan. Ayo, Kalau kita mau Saya calon bahas dong, ayo, siapa mari kita pengikut bahas itu. ajaran iblis, nanti kalau kita bilang kamu pengikut ajaran iblis, pengikutmu di bawah sana laporkan kita ke polisi. lah buktikan aja kalau kami Iya. pengikut iblis, buktikan Enggak. berdasarkan ayat suci Bukan. Al-Quran. Saya pun akan Enggak. membuktikan Enggak. bahwa Iblis- kalianlah pengikut iblis itu. Iblis Gimana? tuh ngeri, iblis itu ngeri bro. Iya Ngeri, betul, ngeri Nggak usah, ngajarin nggak usah, nyembah nggak usah, sesamanya nggak usah. manusia. Itu iblis. Oke. Oke? Oke. Berani nggak kalian bahas itu? Cuma bisa. Enggak. Bisa enggak. dong. Kamu Kenapa bertanya, tidak? Hmm. kamu bertanya topik apa saja. Saya kita tidak perlu menjawab. bertanya. Kita bahas Oke. aja, kita buktikan, kita paparkan bahwa Enggak. masing-masing Bro, kayak agama Bro kayak apa? ya, harus memperjuangkan keyakinannya Bro, kayak bahwa apa? apa yang Temanya diamalkan itu bukan ajaran membuat iblis. kita nanti bisa digulung ke kantor polisi, bro. Jadi saya Loh, pikir enggak Kalau bagus kebenaran topiknya. yang Anda sampaikan bukan fitnah, bukan Enggak. hujatan, bukan penistaan, Gracia Belo menyampaikan benar kok datanya dilaporkan. kok bagaimana ditangkap. dia mau benar? Sementara dia nggak bisa bahasa daripada original teks kitab kami. Dia nggak bisa Loh. tafsir, dia nggak bisa nahu sorot, dia nggak bisa nahu. Oke. Arab Nggak bisa aja Arab. bro. Saya Kok mau bisa dengan bahasa? Cak Lontong ini yang mulutnya tadi besar sampai di kuping gitu loh. Saya pingin supaya dia sadar bahwa ajarannya inilah yang kemudian Calon menjadi tong, tempat jangan peristirahatan bahas iblis. tema itu, bro. Bro bisa masuk penjara, bro, kalau bahas tema kayak gitu. Loh tadi kalian Saya menolak mengerti. itu saya live kan loh. Saya live kan loh kalian. Enggak, Katanya kalau- iblisnya 600 tahun kemudian katanya. Justru iblis itu datang memproklamirkan Yesus itu anak Tuhan. Dan kalian aminkan. Oke. Tuhan kok punya anak.
Lagian Bro Cuma, halo. Ayo, Cak Lontong, mari kita bahas. Kalau kalian punya nyali, mari kita buktikan bahwa Islamkah atau Enggak, Kristen enggak. tempat Kita bertinggalnya enggak bahas setan itu. itu, iblis itu. Nanti Mari. kalau kamu mau bahas itu, kamu bahas itu dengan Sofiatul karena dia di luar. Oh, Sofianto adalah manusia yang paling takut dengan saya. Dia tahu persis kalau saya itu tahu kartu matinya. Tahu dia. Makanya dimanapun dia pergi, kalau saya ada langsung dia lari seperti larinya pencuri ayam. Lari Oke, sekencang-kencangnya. bersedia nggak? Sofianto. Kita pakai timer seperti itu. Ya, kita bahas tentang Ya. di mana iblis itu sekarang Enggak, bertengger, enggak. di Islam atau di Kristen. 3 menit. Oke. Ya. Lagian Oke. ini Bro Erben, ada ayat di Bible itu ada ayat yang menyatakan bahwa ada yang suka pada ajaran nabi palsu, itu ada ayatnya. Dijelaskan di Iya. Yeremia 5:31 itu jelas siapa umat yang Ya, udah kalian tanya aja, kalian tanya. Ya. Kalau kalian mau bertanya, kita jawab. Kalian sanggah 3 menit, kita sanggah. Baru nanti kita juga bertanya tentang Islam 1 menit, kalian jawab 3 menit. Kemudian kita menyanggah dengan data, kalian sanggah. Di sesi Kalau- berikut kalau apakah saya- pertanyaan yang kalau sama mau saya- diulangi? Silakan. Anda sudah Kalau paham enggak Bible. enggak usah. Oke, masing-masing Nggak kita usah. sudah paham kitab suci. Nah, sekarang kita buktikan Enggak, aja kamu bahwa kita iblis mau itu buktikan sekarang kamu paham apa berkarya enggak. di mana? Kenapa kalian takut? Hmm? Ya, Iblis itu pasti sekarang kalau berkarya di di Kristen mana? itu Gitu. iblis itu segala perilaku hidup dan ajaran yang tidak sama dengan Yesus itu ajaran iblis. Betul. Nah, pintar kamu, Ya Erben. sudah. Nah, apa yang sama ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Enggak. Oke, sekarang Oke, sudah. Yesus Pertanyaan itu ya. ajarkan apa? Apa Kristen Rahel? ajarkan Rahel apa? di timer ya. Oke, di timer. Pertanyaannya itu ya. Oke, 1 menit pertanyaannya. Oke, diulangi pertanyaannya, Bro, biar kita jawab. Silakan dibuka mic-nya. Silakan. Iya. Juma, silakan buat pertanyaan 1 menit, nanti kita jawab. Kamu Oke. bisa bantah jawaban kita. Baik. Bila penting pakai data. Oke. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. 1. Sehingga harus ada yang menjadi korban di atas kayu salib. Tunjukkan kepada saya. Karena kenapa? Paulus mengatakan pendiri agamamu bahwa Taurat itu adalah sampah. Taurat itu adalah sengat maut. Taurat itu adalah kutukan. Tunjukkan kepada saya data di dalam kitabnya orang Yahudi, meskipun hanya terjemahan Septuaginta yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutukan bagi manusia. Kalau tidak, berarti jelas iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu yang harus kita tegakkan malam ini. Siapa yang mengikuti dan siapa yang bapaknya adalah iblis. Silakan. 1 menit lagi. Silakan Pak Erben. Silakan Bentar ya. bebas yang mau menjawab. Bebas. Pakai keluaran boleh. Kejadian boleh. Gini dulu bro, kita jawab dia dengan jelas dikatakan iblis itu adalah bapak para pendusta. Yang pendusta itu datangnya cuma hanya mencuri dan membunuh. Apa pertanyaan dia tadi tentang Injil itu yang menggambarkan Injil yang selain yang Tunjukkan kami- aja di dalam Sebentar. kitab Taurat. Jangan. Di Aduh, perjanjian lama. Oke. Oke. Oke, sebentar. Lontong. Bentar ya. Tunjukkan seperti fitnahan agamamu yang mengatakan perintah-perintah Tuhan itu adalah kutukan. Mana? Tunjukkan. Dibuka Galatia 1. Dibuka Galatia 1. Galatia 1 Ini timer berjalan Pak. Galatia 1 itu justru itulah yang saya katakan Diulangi, iblisnya sebentar. pensiun. Ada yang mewakili gitu. Oke, bentar, pengen lontong. Galatia 1, apa Kalau kamu nggak disanggah, malu kalau kalau Galatia? disanggah ditambah 1 menit.
Lontong. Kalau di Sangga ketika sudah menjawab itu ditambah 1 menit. Saya tanya tentang Supaya kitabnya terjawab. orang Yahudi, meskipun tinggal sisa-sisanya. Nanti Kok Galatia yang kamu bawa? Kita Mana sih lo? bawa, kita Pak Juma sampaikan ini waktunya dulu. menjawab. Sebentar ya, Pak Juma Kita ya. Ya, jawab dong, yang bener cara jawabnya dong. Jangan tentang nangis cara jawabnya yang gitu loh. siapa yang menyampaikan Injil palsu itu adalah sang iblis itu sendiri yang tidak menyampaikan Injil. Loh, pertanyaan seperti saya yang- apa, Lontong? Lontong, pertanyaan saya tenang apa? Dulu. Aduh, didiamkan dulu, tenang dulu. Lontong, Dijawabkan. dasar Kamu lontong. Dengar dulu kamu sebelum Cuma diem dulu. dijawab. Pak Juma diem Modal- dulu. Pertanyaan saya apa? Percuma kalian undang saya ke sini. Kalau ternyata di antara kalian tidak ada yang Bro berilmu. Kayanas bisa jelaskan, Bro? Pak Juma, Iya, ikut jelaskan aturan. pertanyaan saya. Buktikan di dalam perjanjian lama bahwasanya bahwa hukum Tuhan itu adalah kutukan yang harus dihilangkan kutukan itu dengan darah anak manusia. Silakan. Sebentar dulu bro, jadi sebelum ke sana gitu loh bro. Tadi kan dikatakan. Loh, kok sebelum ke kenapa sana, emang lu mau kemana? Sebentar. pengajaran Dasar lontong lu. iblis- Sebentar dulu. Calontong. Justin Peter bisa menjawab, Bro, biar aku Ya, lapis mengatur baja, alurnya lapis diskusi. bajamu keluarin semua. Ya, Calontong tenang dulu ya. Ya, oke, silakan Bro Justin. Bro Justin apa aku bro? Boleh silakan. Bebas. Oh iya, kalian dua bagi waktu aja. bagi Bersamaan langsung dua juga boleh. dua. Calontong. Oke. Silakan. 3 menit dimulai dari sekarang ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak Justin. Pertanyaannya apa ya? Oke, nggak apa-apa, Pertanyaannya, diulang pertanyaannya. ya, pertanyaannya tunjukkan di dalam ajaran Musa bahwa aturan dan ketetapan Tuhan itu adalah kutukan yang harus ditebus dengan matinya seorang anak manusia sematawayang yang kalian kemudian lantik menjadi Tuhan bernama Yesus dengan mati secara terkutuk di atas tiang salib. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Di mana hukum Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu diajarkan, dinubuatkan bahwa itu adalah sampah, itu adalah kutukan untuk manusia. Silakan. Di mana dikatakan Paulus sampah? Gak pernah. Bro. Siapa nih yang bertanya? Lontong aja nama lo, banyak cerita, ternyata kamu gak ada ilmu ya. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu adalah sampah, telan itu. Cak Lontong, sorry ya, kita juga jangan menjawab seperti Muslim. Mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, Kalau kita jawab jangan seperti terpancing ayam, emosi, pakai ilmu. sabar dulu, Ketika Anda sabar ditanya, dulu. pakai ilmu jawabnya. Sabar Saya dulu, minta sabar dalil, dulu. data. Silakan. Cuma ya. Udah belum? Jadi jangan menjawab seperti Muslim. Di dalam hukum Taurat, di dalam Ulangan 21, ini teman-teman Muslim simak ya, bahwa di situ ada orang yang diceritakan Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Di situ apabila seorang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia kepada sebuah tiang. Nah, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, ini kenapa Muslim menguburkan langsung di hari itu juga ya? Karena ikut-ikutan tentang Kristus yang disalib. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itulah kenapa kutuk itu bisa mematahkan dosa. Karena apa? Karena Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, suci. Sehingga pada saat dia mati di kayu salib, dia mati bukan dicabut nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Sehingga yang terkena oleh kutuk itu adalah dosa itu sendiri yang ditanggung oleh dia. Nah, dosa yang tanggung di mana? Kita bisa lihat dalam Alkitab bahwa Yesus itu menanggung segala dosa dunia. Nah, sehingga kutuk yang ada dalam kitab Taurat ini yang diceritakan kutuk oleh Allah itu menyambar dosa-dosa manusia, sehingga kutuk menyambar dosa. Nah, bukan menyambar nyawa ya, bukan mengambil nyawa, bukan. Karena kejadian ini juga menggambarkan apa yang terjadi sewaktu orang Mesir, anak sulungnya diambil nyawanya.
Silakan dilanjutkan Bro Justin. Kalau salah mohon dikoreksi ya, Bro Justin. Thank you. Bro Justin masih ada waktu Kita 1 menit, 1 menit. monggo. 1 menit lagi, silakan. Nggak Ya, nyambung. ini sudah tugas kita ya mengedukasi teman-teman Muslim karena memang kesinambungan antara Islam dengan Kristen itu Yahudi itu tidak ada. Kristen dan Yahudi pada posisi yang sama, memandang hukum Taurat adalah kudus. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik, itu perkataan Rasul Paulus. Kalau konteksnya di Filipi 3 ayat 8, ketika dia menganggap ketika dikatakan apa yang Paulus dulu kehidupan lamanya itu sampah, ini bicara tentang manusia lamanya, manusia barunya memperoleh kemerdekaan dari Kristus. Karena esensi dari hukum Taurat itu bukan menebus. Justru bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan karena ditebus. Setelah itu baru diberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu justru untuk anak-anak sebesar rohani. Jadi kalau ada agama yang menggantungkan hidupnya kepada hukum, itu derita mereka. Itu artinya kerohanian mereka masih seperti Waktu anak-anak. habis, Bro. Bocah cilik, silakan. Oke. Silakan Bro Juma 3 menit menanggapi. Iya. Jadi tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya. Bang Erben, komennya dimatiin aja. Cara Tidak matikannya ada. gimana? Kenapa? Karena memang di dalam ajaran para nabi itu mengajarkan mereka kasih. Kasih itu ruang lingkupnya adalah mentaati perintah Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulang 6, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos, ya. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan seterusnya. Ini penekanan Tuhan kepada Bani Israel. Tapi kemudian tiba-tiba muncul ada pengajaran yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu, ketetapan Tuhan itu adalah kutuk. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi ada kemudian ajaran yang muncul belakangan yang mengatakan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang siapa yang senang nih ketika manusia meninggalkan hukum Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang menjadi pengikutnya ketika orang sudah semua meninggalkan hukum Taurat? Sedangkan kalau Anda melihat satu perintah yang kemudian tidak dilakukan oleh Adam saja, itu membuat keturunannya semua mewarisi dosa. Itu menurut konsep kalian. Lah, kalian meninggalkan semua hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Dibatalkan, diganti katanya dengan perjanjian baru. Apa itu kasih? Padahal kasih yang diajarkan oleh Nabi Musa, Tuhan kepada Nabi Musa untuk umatnya, mentaati, melakukan kewajiban mereka dengan melaksanakan dan berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Bukan malah membatalkan. Sekarang Anda membatalkan hukum Taurat itu, membatalkan ketetapan Tuhan itu. Siapa yang mau supaya ketetapan-ketetapan Tuhan itu ditinggalkan? Ya iblis. Iblis yang mau. Sekarang ketika Anda meninggalkan aturan-aturan Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, membatalkan semuanya karena telah mengambil Yesus sebagai tameng di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa? Itu kan yang Oke, Anda bahas waktunya dari habis. tadi. Oke, silakan. Waktunya habis. Silakan Bro Justin sama kayak apa tanggapi. Ya, kayak apa selesai dulu? Aku dikit ya bro ya. Silakan. Sangat disayangkan kenapa sobat-sobat muslim ini merasa lebih mengerti perjanjian lama ya. Karena mereka kan mengakui bahwa perjanjian lama itu buat orang Yahudi gitu dan udah dirubah-rubah.
Jadi sekuat apapun dia sok tahu, tetap aja dia tidak berhubungan. Itu sama seperti mencampur adukan kitab Sutasoma kepada ajaran Islam. Menurut saya sih gitu. Jadi nggak, Anda tidak kompeten, Bro Zuma. Lanjut aja, Bro Justin. Kompeten ya, tapi ya memang masih pada tahap belajar ya. Jadi gitu Bro Kayapas. Saya bukannya membela Bang Zuma ya, karena harus kita hargai Suaranya bro, yang di berbeda. Justin, bagusin suaranya. Oh ya ya ya, oke. Ini udah kedengeran. Iya sudah. Ya, jadi oke ya. Oke, jadi gini. Pertama, Zuma salah memahami ya, bahwa ketika dikatakan hukum Taurat itu sampah, tadi sudah saya bantah ya. Di Roma 7 ayat 12, hukum itu kudus karena semua yang berasal dari Allah itu kudus, tidak ada yang tidak. Ketika dikatakan di Matius 5 ayat 17, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan seterusnya atau meniadakannya. Kemudian di Efesus 2 ayat 15, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat itu dengan tulisan di belakangnya, di depannya, sebab dengan matinya. Nah, jadi Anda tidak memahami konteks ini. Karena begini, di Roma 8 dikatakan hukum Taurat tidak bisa mati untuk kita. Yang bisa untuk mati di imamat, menyucikan dosa, berdamai dengan Allah adalah korban. Masalahnya kalian tidak paham apa itu teologi korban. Korban itu kalian pakai bagi-bagi sedekah. Zaman Adam sudah ada korban, mana ada tetangga di sana. Stok hewan melimpah. Ini kan harus dipertanyakan. Terus kemudian Anda juga mengatakan tadi apa lagi ya? Selain moderator bisa ingatkan tadi? Oh ya, kasih. Nah, bicara kasih ya. Ulangan 6 ayat 5 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 18 bicara tentang mengasihi sama manusia. Justru yang Yesus lakukan adalah mengingatkan bangsa Israel tentang esensi. Esensi itu hakikat yang mendasari tentang kasih pada Allah dan kasih sama manusia. Tercermin juga di dalam 10 hukum Taurat itu yang tertulis dalam 2 loh batu. Kasih terhadap Tuhan sesama dan kasih terhadap manusia. Jadi Anda sekali lagi gagal memahami. Ini bukti bahwa Islam menurut saya kehilangan kesinambungan dengan kekristenan dan Yahudi. Kekristenan berakar dari Yahudi, berbeda dengan kalian. Kalian mengusung monoteisme, kami cuma garu-garu kepala. Buat kami monoteisme sudah final. Yesus, Musa, Rasul Yohanes, Paulus mengajarkan Allah yang esa. Tetapi di dalam iman Kristen bukan sekedar masalah Allah esa. Waktunya habis. Oke, sekarang 1 menit pertama Kristen bertanya sama Juma. Silakan, kayak apa yang bertanya atau Justin Peter, monggo. Saya nanya dulu dong, bro. Saya nggak tertarik bertanya tentang Islam. Biarkan Bro Zuma bertanya Calon tentang Kristen aja. silakan. Aku Calontong, aku silakan. nyimak dulu ya. Ya, saya mau nanya ke Juma. Di Al-Qur'an dengan jelas Allah mewahyukan bahwasanya tidak boleh berdusta. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi di dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad mengatakan boleh berdusta atas 3 hal. Jadi yang mana nih yang mau diikuti? Perintah Allah yang di Quran atau perintah Nabi dalam hadis? Silakan. Nah, itu ditambahkan ya, nama Allah juga kan ada ya, kalau tidak salah ya, maha pendusta atau apa itu, saya lupa. Silakan nanti dijelaskan juga, saya titip ya. Khairul Makirin. Oh iya Iya. itu. Silakan. Oke, silakan Bro Juma. Masih ada 3 waktu menit tuh waktu untuk Anda. bertanya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah cukup pertanyaannya. Ya. Jadi Al-Qur'an menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Makanya kami umat Islam itu dilarang mengucapkan Natal karena kami nggak boleh berbohong. Itu dasarnya ya. Kami nggak boleh berbohong ada Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Haram hukumnya itu untuk berbohong seperti itu. Lalu kemudian ketika Anda membawa hadits, coba Anda uraikan kepada saya, hadits yang Anda maksud itu pembohong yang mana itu maksudnya? Pembohong seperti yang kalian lakukan, misalnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan pencipta langit dan bumi, atau pembohong yang seperti apa tuh?
Dan Anda juga harus melihat original teksnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan yang berselisih. Itu tidak dikatakan sebagai pembohong. Itu memang ada haditsnya. Tapi ketika mendamaikan orang yang sedang berperangan, yang sedang bertengkar, yang kemudian ribut, di mana keributannya ini diindikasikan akan berujung kepada pertengkaran besar dan akan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak massa, bahkan adanya perang-perangan antar satu golongan dan golongan lain, boleh melakukan sesuatu kebohongan. Dalam arti kata, Rasulullah menggariskan tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih, di mana pelaku berkata dengan perkataan yang baik. Nah, itu yang diterangkan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan kebohongan yang diharamkan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bahwa dusta dan bohong itu kedudukannya tetap haram. Contoh, ya, ketika Anda mengatakan, aku tidak bisa menduakan istriku, padahal di belakang Anda setiap saat beli kondom, masuk ke tempat-tempat mesum, itu Anda bohong. Bohong seperti ini yang dilarang oleh Islam. Oke, lalu kemudian ketika berbicara mengenai konsep kebohongan, Al-Quran sudah menggariskan. Berarti Anda sudah harus tahu di situ. Innama yaftaril kaziba alladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Tetapi ada konsep dalam Al-Quran untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sehingga poin di dalam mendamaikan ini, ketika ada sesuatu yang dia anggap kebaikan. Oke, Oke, waktunya terima habis. kasih. Oke, silakan ditanggapi. 3 menit. Yang tadi maksudnya bagi Allah kan sudah jelas. Apapun alasannya, apakah itu untuk mendamaikan dan sebagainya, tidak dituliskan di dalam Quran. Tetapi perintah Allah itu tegas dan jelas, tidak boleh berdusta atau tidak boleh berbohong. Apapun alasannya, mau alasan yang demi kebaikan, alasan demi apa, kebaikan dan sebagainya, tidak ada, tegas di situ perintahnya. Cuma pertanyaannya di hadis, Nabi berkata boleh, yang seperti disampaikan si Zuma tadi, boleh, Nabi boleh berdusta atas 3 hal itu, demi kebaikan, demi itu. Jadi sekarang pertanyaannya yang mana yang mau diikuti? Ketegasan Allah yang tidak boleh berdusta itu, atau pesan Nabi yang boleh berdusta tetapi atas 3 hal itu tadi loh, yang punya alasan. Jadi satu dari Allah mengatakan tidak boleh berdusta, tetapi Nabi mengatakan boleh berdusta atas alasan. Ada alasan nih, alasan begini bla 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 bla, alasan begini bla 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 bla, alasan begitu. Jadi yang mana mau diikuti? Allah yang menjelaskan tidak boleh berdusta sama sekali tanpa alasan apapun, atau Nabi yang katakan boleh berdusta atas ada alasan? Yang mana satu nih cuma? Oke, silakan ditambahkan. Iya ya, saya nggak hobi pakai hadis lah. Silakan nanti Bang Suma jelaskan. Surah 8, surah Al-Anfal ayat 30 dikatakan, dan dalam kurung ingatlah ketika orang-orang kafir dalam kurung Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu dalam kurung Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, untuk atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 54 juga senada ya. Jadi tadi dikatakan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Di surah Ali Imran ayat 54 saya bacakan, dan mereka dalam kurung orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Khairul makir Khairul al-makirin, bahwa Allah itu pembalas tipu daya. Jadi Anda belum menjelaskan, malah Anda khotbah ngalor ngidul, nggak jelas menurut saya. Bingung saya. Silakan. Mengapa Allah itu Masih pembalas ada tipu daya? 30 detik. Masih ada waktu. Ya 30 kalau detik. di Alkitab yang suka menipu itu
iblis, laknatullah. Iblis, setan laknatullah itu tipu daya, makanya digambarkan dengan lidahnya bercabang gitu. Jadi kita tidak boleh menjadi iblis. Tidak mungkin Tuhan itu mempunyai sifat iblis. Jangan-jangan iblis itu yang menipu kalian. Nah, ya saya nggak mau melanjutkan, nanti saya kena Oke, waktunya habis. surat peringatan. Makasih iblis. Sudah Silakan. habis waktunya. Silakan Pak Juma. Silakan Bro Juma menjelaskan bagaimana itu pertanyaan teman-teman tadi. Monggo. Halo, silakan buka mic-mu. Oke. Tadi Ini belum pertanyaannya menjawab udah, sorry. pertanyaan Pak Calontong. Ya. Pertanyaannya tadi itu saya sudah jawab, cuman karena tidak ada perangkat di kepala untuk memahami apa yang saya pahamkan tadi. Larangan Allah kemudian untuk berbohong, nggak boleh berbohong. Tetapi ada pengecualian ketika kebohongan itu kemudian yang dimaksud adalah tauriyah. Tauriyah itu seperti misalnya membuat hatinya istri senang, misalnya engkau yang manusia wanita yang paling cantik gitu. Padahal jelas-jelas istrinya jelek. Apakah itu boleh? Boleh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi lagi-lagi Anda nggak akan pernah paham, gitu ya. Lalu kemudian saudara siapa Edo? Anda menuduh Allah itu adalah suka tipu daya. Padahal Sebentar moderator, tolong diingatkan. Saya bacakan ayat. Iya, Anda jangan Bacakan ayat, baca ayat, dong. baca Ya, ayat itu, Bro. tapi Dia tadi bukan Anda bagiannya mengatakan bacakan ayat. Allah itu Allah itu Jangan. adalah Bukan. tipu Bunyi daya. ayat. Jangan ada Oke, saya narasi bacakan Anda ayatnya ya, mengatakan Edo ya. Saya bacakan ayatnya Iya. ya. Ayatnya, Oke. ayatnya berbunyi Wa demikian. is yamkuru bikal ladina kafaru liyasbituka au yaqtuluka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya. Jadi ada sebab terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu dan untuk membunuhmu atau mengusirmu. Maka mereka membuat tipu daya. Orang-orang kafir ini membuat tipu daya. Dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Anda nggak baca di situ ya? Karena tuh membalas. Surat berapa tadi Bro Justin? Aduh. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah menggagalkan tipu daya itu dan adalah Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Gitu ya? itu. Nah, Betul. dia membalas tipu daya. Oke? Siapa yang menipu di sini? Allah tadi sebaik-baiknya Oh, pembalas. di mana Allah menipu? Di mana Allah menipu? Di Kalimat mana? terakhir, karena Allah Kalimat sebaik-baiknya. terakhir itu dia membalas keburukan. Dia membalas kejahatan. Apa Sebentar. kejahatannya? Di mana Tipu tadi daya. ayatnya Bro biar saya tunjukkan. Silakan. Coba di stop dulu. Al-Anfal ayat 30. Sebentar. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya 8. pembalas tipu Tipu daya. daya. Penjara adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Oke? Udah 8 Pak Erben ayat 30. 8 Tak ayat nyampe berapa Bro? kalian itu ya. 30. Ayat 30. Ya, silakan Anda pretelin terjemahan, silakan. Pause Kemudian aja waktu. Anda mengambil Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah. Apa yang jadi permasalahan di situ? Waktunya habis. Ada. Pak Juma, Ada, waktu Bang. habis. Oke. Waktu habis. Pak Kalau Juma. kamu itu mencuri, maka pembalasannya akan kau dapatkan mencuri Enggak itu. ada masalah. Saya minta Anda Waktu baca habis. saja. Waktu habis. Enggak apa-apa, kasih bonus 2 tahun Oke. jelasin. Sekarang silakan. Otakmu yang teman-teman nggak sekarang nyampe. bertanya. Sesi kedua. Kebanyakan Oke, kelamaan sudah. nyembah manusia soalnya. Saya yang bertanya. Oke, silakan. Oke, Iya, silakan dirimu bertanya. baik. Oke. Pertanyaan saya yang tadi yang pertama ya, yang membuat kalian kelabakan tidak bisa menjawab. Si Justin mengatakan Kristen adalah akarnya dari Yahudi. Betul. Sekarang jawab saya.
di dalam Matius 23 nomor 15, di situ konon Yesus mengatakan, celakalah ahli Taurat, orang apa? Ahli kitab, orang Farisi. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menobatkan orang Romawi, orang Yunani masuk ke dalam agama mereka menjadi orang neraka. Dan berapa, dua Bos? kali lebih jahat. Dua kali lebih jahat daripada ahli kitab. Agama mana yang berakar dari ahli kitab? Jawab, silakan. Apaan sih? Ini mah gampang. Sama Nangis. saya jawab. Enggak. Nangis. Oke. Pertama, sebentar. Kamu nanti nangis dari bawah mindset, bro. Begini. Pertama ya, di Quranmu tuh tidak ada satupun kata Masihin atau Masihiyun. Tidak ada kata Kristen, ya ada Nasrani. Itu dari mana? Saya tuh jawab, Nasrani? saya tanya kamu apa? Nggak usah Matius dulu, ntar 23 dulu. nomor 15. kitab, Oke, ahli oke, kitab. tenang dong, ahli tenang, terjemah, tenang. ahli terjemah. Saya tanya apa? Pertanyaan. Matius Udah. 3 berapa? Sudah, silakan. Waktunya dijalankan, Bro Justin. Silakan menjawab. Matius berapa Silakan. tadi? Dulu. Matius 3 Matius. berapa tadi? Di stop dulu waktunya. Matius berapa tadi? Pertanyaannya. Bagaimana Halo, kalian mau bisa tahu? dibuka? Kitabmu aja kalian tidak Matius ngerti. berapa? Udah tutup Bukan, aja Matius kumanya berapa? kau nggak paham. Oh, Matius kau- berapa? Agama Pak yang Juma? dibentuk akar daripada Bukan, agama Matius. Anda itu ahli Taurat. Oke, Saya Matius tanya berapa? kepada kamu, Matius agama berapa? apa yang berakal dari Matius ahli apa? Taurat? Silakan. Oke. Matius berapa? Tanya si Edo itu udah paham dia. Pertama begini ya. Bukan. Kami bukan penghafal Alkitab. Ada 36.000 ayat, beda di tempatmu 6.000 ayat, dan ada yang dimakan kambing katanya. Kami bukan masalah. Jadi gini bro ya. Agama, tadi kamu mengatakan ahli kitab, ahli Taurat. Itu kamu tidak paham itu apa ahli Taurat. Semua yang di kitab suci kami itu jelas berkesinambungan. Ketika orang Kristen, kekristenan hadir, itu kami jantan, jantan, laki banget. Pertanyaan saya, Kami Tuyul, tidak. jawab Tuyul. Tuyul, agama mana? Biarin. Ini ditambah 1 menit ya, ditambah 1 menit. Alhamdulillah. Diulangi Pertanyaan lagi, saya nggak usah Bro ngibul kau Edo. Edo ilmu ini tipis. Udah. Nanti saya mau nyanyi Apa lagi. yang berakar Silakan, Bro dari Justin. ahli Taurat? Silakan. Kamu suka bohong. Apa pertanyaannya? Tadi agama mana yang berakar dari ahli Taurat? Aduh, ini yang pertama ya. Baik Yahudi maupun Kristen tidak sedang pada misi membuat agama seperti yang kalian bangga-banggakan itu, tidak. Bahkan Nabi Adam pun katanya punya agama. Adam pun itu disebut nabi. Tadi Nggak kau nyebut masalah, agamamu itu akarnya dari Sebentar. Yahudi loh. Sebentar. Mulai nangis Kristen, ini orang. lagi Saya bicara dijawab ke gimana sih ini? Iya, masalahnya pertanyaan saya apa? Bukan, iya kan waktunya masih jalan. Kamu bibirnya Pertanyaan kok kayak saya, mulut pantat agama ayam mana, sih? ajaran Ya. mana yang berakar dari nangis Edo Mulutmu kau. itu mulut, jangan mulut pantat ayam dong di sini. Iya ya. Kecuali kalau kau ayam, baru mulutmu pantat ayam boleh. Tapi kalau kamu seorang guru Bro, kalian ini kan itu orang kamu di hebat mana? semua. Pertanyaannya Bukan. saya kan jelas. Kok bukan, masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit. jawabannya untuk malah dijawab. curhat si Edo ini. Oke, saya jawab nanti ya. Apa? Siapa? Pak Juma. Calontong, kamu dulu jadi moderator ya. Aku mute nanti kalau apa. Oke. Boleh. Pertanyaanmu Aku apa? lagi driving bro. Bro. Aku lagi driving. Cuma maksudnya pertanyaanku Oh. tadi masih belum selesai. Udah. Karena Jangan kan dulu ke tadi- situ, jangan ke situ lagi. Aduh. Udah. Jangan ulang. Ini udah sisi yang baru. Jawaban Bro Justin Calontong. langsung jawab saja. Oh iya, oke. Oke, saya menggunakan Silakan. waktu saya bebas ya. Yang jelas saya ingin menyanyikan untuk Iya. Calontong. Jangan suka bohong. Kita nggak boleh bohong Pak Calontong. Oke? Karena bohong itu sifat urar. Ya, Ya. makanya jangan bohong. Ini Tunjukkan kok nggak bisa jawaban saya. diam. Jawaban. Kamu mulutnya ini mulutnya kok mulut pantat Ya ayam sih, pertanyaan gimana sih saya kamu? mana? Saya Ya pikir udah, kalian tenang, itu 3 anak menit ada. Ini 3 anak menit Deus ada yang penuh dengan waktunya, roh-roh. jawab. jawab loh. sesuai dengan pertanyaan. Cuma di mute dulu. Iya, Pertanyaan Cuma saya gitu. ya, apa, 3 Mas? menit. Yang kejam. Oke, nanti ya. Bro Justin, gunakan 3 menit. Oke, siap 3 menit. Oke, Saya ikut. nanti boleh Pak Erban ya. Jadi gini ya, kita melawan gurunda yang agung ya. Jadi saya butuh bantuan ini karena saya tidak mampu. Jadi gini ya, kekristenan itu bahkan kata Kristen sendiri bukan berasal dari Yesus.
Karena Kristen itu pelabelan dari orang-orang sekitar dan itu sah-sah saja. Bahkan ketika Rasul Paulus disidang oleh Felix begitu ya, dia mengatakan bahwa ketika dia dituduh sebagai orang Nasrani, dia mengatakan tidak mengaminkan, tetapi mengatakan dia pengikut jalan Tuhan, ten hodon gitu ya. Nah itu yang pertama harus ketahui. Tapi orang Kristen juga tidak alergi dengan pelabelan seperti itu, karena Kristen artinya pengikut Kristus dan itu sangat baik. Karena pusatnya adalah Kristus, kristosentris, berpusat pada Kristus. Kristus itu yang diurapi juru selamat, bukan Pertanyaan saya pengusaha. apa, weh? Dan Edo, Yesus Kristus. agama Nah, Juma, Pak Juma, Ini- tenang, ini tenang. kok- Pak Juma kok- ya diam dulu. ampun, tidak punya adab ya. nggak punya adab kamu yang Iya, nggak punya. ada. Pertanyaan ada. saya Lu apa kok- kok kok kamu kayak- keluar-keluar ke sana kemari? Ini. Kan hak saya. Oke, diulangi Nona, diulangi 3 menit, diulangi 3 menit. Ini 3 menit, ulang kewajibanmu lagi. menjawab Oke, sesuai oke. dengan pertanyaan. Oke, Ini- ditambah, ulangi 3 menit. Silakan Bro Justin. 3 menit. Kan Silakan. kamu bertanya baru 1 kali, orang Kristen menjawab. Nanti di kau menyanggah aja kok sangga. Atau mau direvisi pertanyaannya, mungkin kamu menyesal, bro, pakai pertanyaan itu. Enggak, ya udah Ini saya udah jawab. ada peringatan samamu. Bang Juma ditandai karena perundungan, pelecehan, pelanggaran berulang dapat membuat dihapus dari live. Hapus. Nah, Pak Juma tenang dulu ya, Pak Juma ya, biar Udah dijawab. dihapus. Silakan Pak Jansi. iya, Udah, dari- jawab aja bro. Udah dihapus Baik. dia. baik ya. Makasih Pak Erba dan makasih TikTok ya yang sangat tegas sehingga tadi diperingatin oleh TikTok ya, bukan oleh saya. Jadi tadi jelas ya latar Diperingati belakangnya. dari TikTok, jadi dihapus. Iya, hapus saja, betul. Nanti dia masuk lagi pakai yang akun yang lain. Jadi saya jawab. Iya, pakai akun yang lain. Betul, 1 menit nanti Pak Erben bisa tambahkan ya. Jadi yang berakar dari ahli Taurat, pertama pertanyaannya saja sudah salah ya. Karena dia menganggap bahwa konsep Baik teman-teman, ya saya pikir ada baiknya ya. Saya udah malas juga dialog sama mereka gitu. Main kick ya, main report, akhirnya akun kita di-banned lagi kan gitu ya. Pertanyaan saya sangat jelas kok. Tadi si Edo itu mengatakan bahwasanya Allah dikatakan bahwasanya Kristen itu berakar dari Yahudi. Mereka kemudian percaya diri ya dengan Islam itu tidak ada hubungannya dengan Kristen dan Yahudi. Kalau Kristen dan Yahudi itu kesinambungannya jelas. Giliran saya tanya berdasarkan Matius 23 nomor 15, apa yang dikatakan oleh Justin? Sebenarnya Yesus itu tidak mengajarkan agama. Kita nggak pernah ribut dengan simbol-simbol seperti itu katanya. Karena sudah ketabok dengan dalil dalam kitabnya. Yesus sendiri yang mengatakan dengan jelas ya bahwasanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat ini Paulus, orang Farisi juga Paulus, orang munafik juga ya, Anda nilai sendirilah. Ya, siapa yang mengatakan dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat padahal dia menganiaya, dia membunuh dan seterusnya. Sebab kamu mengarungi lautan. Siapa yang mengarungi lautan? Ini udah jelas nih ya. Menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Udah jelas. Mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Siapa yang kemudian menjadikan orang Yunani dan Romawi menjadi pengikutnya? Lalu kemudian sesudah ia bertaubat, meninggalkan ajaran pagan sebelumnya, kamu menjadikan kamu menjadikan dia orang neraka. Maksudnya bertobat di sini meninggalkan ajaran sebelumnya ya. Lalu kamu menjadikan dia sebagai orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa? Ya itulah kita lihat sekarang. Itu kita lihat aja sekarang. Apa yang terjadi? Apakah mereka itu lebih parah daripada orang Yahudi? Yes, lebih parah dari orang Yahudi. 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sejahat-jahatnya tidak pernah mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu lahir di kandang binatang. Mereka ini, wow, jangan dibilang. Jadi 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Makanya si Justin Edo ini kepayahan dia memelintir. Kayak mana larinya pergi ini dari pertanyaan Bang Suma ya? Kemana perginya ini ya?
Akhirnya kemana-mana dia bahas dulu, akhirnya karena dia tidak sanggup dan dayang-dayangnya melihat, wah Bang Suma bahaya ini, ayo report. Akhirnya apa yang terjadi? Kebenet daripada kita punya konten channel. Erben tahu ya, dibacakan, ada pemberitahuan karena banyak laporan gitu. Jadi mereka memang ini gimana ya? Padahal pertanyaan saya itu simple, tapi mereka nggak mau jujur. Apalagi si Edo itu kan, si Justin Edo itu kan memang penghujat dari dulu tuh. Sekarang ini udah agak berubah si Justin Edo. Dulu itu penghujat kelas kakap, teman-teman. Jadi terkait dengan apa yang dituduhkan oleh mereka terhadap Allah ya, bahwa Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, sama seperti ketika polisi itu adalah sebaik-baiknya pembalas oknum yang tidak membawa SIM dan STNK. Bukan berarti polisi itu adalah pelanggar aturan lalu lintas. Bukan. Pembalas tipu dayanya dibalas. Gimana sih? Kejahatannya dibalas. Sama halnya Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Lucu kan? Yang membuat kejahatan siapa? Orang-orang kafir. Dibalas kejahatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah pembalas sebaik-baiknya pembalas. Gak ada yang masalah di sana. Mereka aja yang otaknya nggak nyampe, gitulah. Padahal kalau kita melihat di dalam kitabnya mereka sendiri dan keadaan mereka sendiri, apakah betul ya? Apakah betul bahwa mereka itu dalam keadaan sekarang ini dibalas ya kejahatannya oleh Allah? Dibalas tipu dayanya oleh Allah. Yes, bayangkan aja. Saking hebatnya Allah itu membolak-balikkan hati mereka sehingga mereka itu susah untuk mendapatkan kebenaran. Coba tanya kepada mereka, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mereka tidak akan sulit, mereka tidak akan susah dan mudah untuk menjawab itu. Mereka akan sangat kesusahan, mereka akan sangat kesulitan. Itulah bukti bahwa Allah itu pembalas tipu daya yang sangat-sangat sempurna. Coba tanya kepada mereka, apakah Tuhan itu manusia? Bukan manusia Tuhan itu. Apakah Tuhan yang kekal itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Apakah Yesus itu manusia? Ya, manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, dia adalah Tuhan. Tanya aja. Bingung dia berputar gitu. Kayak hewan kejar ekor sendiri. Itu dia. Kenapa? Itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah pembalas tipu daya. Mereka ingin menipu Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Mereka ingin menipu Allah dengan mengatakan utusan Allah itu disalib di atas tiang salib. Mereka ingin menipu Allah dengan mengatakan mereka adalah anak-anak Allah. Mereka ingin menipu Allah dengan mengatakan diri mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Mereka ingin menipu Allah dengan mengatakan diri mereka itu sebagai orang-orang kudus, orang-orang dijamin keselamatannya. Mereka ingin menipu Allah dan juga ingin menipu kita. Tapi sangat disayangkan pemahaman kita itu jauh di atas mereka. Kenapa? Kita ada hidayah, mereka adalah laknat. Beda antara laknat yang terjadi kepada manusia dengan hidayah yang terjadi kepada manusia. Yang ada pada kita umat Islam itu adalah hidayah, yang ada pada mereka itu adalah laknatullah. Jadi susah. Coba Anda panggil mereka. Yesus berdiri sendiri, yes. Bapa berdiri sendiri, yes. Roh Kudus berdiri sendiri, yes. Ada berapa? 1, kata dia. Apakah itu kemudian bukti bahwa mereka itu tidak tertipu, tidak menipu diri sendiri? Itu bukti mereka menipu diri sendiri. Kenapa? Mereka tahu harusnya mereka itu mulutnya berkata 3, tapi mereka tahu mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Maka dia menjawab itu adalah 1. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya wallahu khairul makirin wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya kan? Terbukti nggak tuh? Terbukti, Bung. Coba tanyalah sesederhana itu. Yang lahir di kandang domba itu apa? Manusia. Dia apa namanya? Yesus. Dia adalah Tuhan? Yes. Apakah dia adalah Bapa itu sendiri? Yes. Apa dalilnya? Aku dan Bapa adalah satu. Apakah Yesus itu berdoa kepada
esensi yang otoritasnya lebih tinggi yang ada di langit? Ya. Berarti Bapa itu yang ada di langit, Yesus ada di bumi. Ya. Apakah Yesus adalah Bapa? Yes. Apakah Bapa adalah Yesus? Ya. Apakah Bapa punya sisi kemanusiaan? Tidak. Apakah Yesus punya ketuhanan, sisi ketuhanan? Ya. Berarti apakah Yesus dan Bapa adalah oknum yang sama? Yes. Apa ini namanya kawan-kawan? Inilah yang dikatakan dari Al-Quran. Wallahu khairul makirin. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka ingin menipu Allah, tapi mereka membatalkan tipuan itu. Allah sungguh adalah pembalas tipu daya. Jadi Al-Quran itu nggak pernah keliru ya. Coba ada aja teman-teman buktikan, panggil teman-teman Kristen. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pasti mereka akan mengatakan 1. Padahal itu ajaran anak TK. Kenapa dia tidak bisa mengatakan 1? Mengatakan 3, kenapa? Karena Allah sedang menggagalkan tipu daya mereka. Sehingga mereka hanya ditertawakan bagi umat Islam yang memahami. Kita menertawakan itu. Karena Allah menggagalkan tipu dayanya. Mereka ingin menipu kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kemudian Allah memberikan kepada kita ilmu, pemahaman, hidayah sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya Yesus adalah utusan Tuhan dan 100% adalah manusia. 100% bukan Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu 200%, saya semua juga mengatakan Yesus itu memang betul 200%. 100-nya adalah 100% manusia, 100-nya lagi adalah 100% bukan Tuhan. Oke? Itu yang benar. Mungkin kita cukupkan teman-teman sekalian. Ya, saya malas lagi untuk bergabung di tengah-tengah penghujat itu ya. Karena memang sudah dimatikan live-nya. Oh, ada apa mereka mematikan live-nya? Ketakutan mungkin dari tadi, karena saya katakan kalian monolog tadi itu membahas tentang Islam, tuduhan-tuduhan kalian. Tadi si lontong itu yang bikin saya jengkel. Saya mengikuti mereka teman-teman, tidak di live-kan, itu kurang lebih 20 menit ya. Saya ngikutin mereka, hujatan-hujatan mereka terhadap Islam, terhadap Allah, sehingga muncul pertanyaan ini ya, tentang Allah itu pembalas tipu daya. Nah, si lontong itu maki-makian, si lontong itu besar mulut, dibilang Islam itu ajaran iblis. Ya. Ada yang di-live-kan sebagian, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi memang mereka ini lagi ketakutan, ya. Lalu kemudian setelah saya muncul, saya berikan pertanyaan yang begitu membuat otak mereka kelabakan. Saya tanya data di mana di dalam perjanjian lama mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah kutuk. Ternyata tidak mampu mereka buktikan. Iblis yang tepuk tangan gitu ya. Ketika hukum Tuhan itu tidak pernah dikatakan kutukan, tapi ternyata dibatalkan karena dianggap sebagai kutukan. Iblis tepuk tangan. Dan siapa yang mengaminkan? Mereka. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah siap agama mana yang berakar dari Yahudi? Nah, ternyata si Edok Lontong juga tidak mampu menguraikan dengan baik, malah kemudian dia kelabakan, dan ujung-ujungnya saya di report, kemudian akun saya di banned, dan apa yang terjadi sekarang? Live mereka ditutup karena mereka ketakutan. Oke, teman-teman sekalian, saya kira demikian untuk sementara. Kembali saya mengingatkan tentang pembangunan masjid kita, agar teman-teman yang punya rezeki, infak dan sedekahnya tetap kami tunggu. Kemudian acara tanggal 25 Desember ini kita akan peringati hari Ahad, insyaallah. Kita akan live-kan untuk menyapa teman-teman di acara live nanti. Saya sendiri yang akan membawa kajian kristologi seperti biasa. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya teman-teman di ini. Mohon maaf ada yang bertanya, acaranya di mana? Sejatinya mau diadakan di masjid, tapi masjid kita masih seperti itu keadaannya ya. Maka
kita akan adakan kegiatannya itu di sekolah yang kita dirikan, Nur Maulida, TK Islam Terpadu Nur Maulida di Kota Makassar. Iya, Islamic School Nur Maulida. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Barakallahu fikum wa ahlikum. Masya Allah.